Orang yang mendua hatinya, ke sini suka, ke sana suka. Cintaku terbagi dua. Masih bersama kami di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama ya. Ayo. Boleh tepuk tangan Ibu. Pergi ke gurun naik onta. Pulangnya mampir ke rumah Tia. Bukankah dulu kau memberi cinta? Kenapa sulit bagimu untuk setia? Ya, kasihan. karena lihat apa yang ada. Iya, lumayan daripada nggak ada juga. Saat pasangan ketahuan mendua harus bagaimana, Mama? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saat pasangan ketahuan mendua, harus bagaimana? Yang namanya mendua itu selingkuh. Berpindah ke lain hati. Kalau orang setia, satu dengan satu setia, tidak berpaling kemanapun. Orang yang mendua hatinya, ke sini suka, ke sana suka. Cintaku terbagi dua. Ada yang terbagi tiga, ada nggak? Ada. Saya yakin siapapun kita manusia normal, tidak ingin hati pasangan kita mendua. Betul apa betul? Itulah kenapa yang namanya cinta ingin memiliki sesuatu yang dia cintai. Tidak mau berbagi dengan orang. Sehingga dalam tanda kutip, seandainya orang yang kita cintai ada orang menyukainya. Atau orang yang kita cintai menyukai orang lain, timbullah perasaan cemburu. Tidak suka. Maunya kalau orang mencintai dikuasai hanya milik saya. Tidak mau berbagi dengan orang lain. Survei membuktikan ini dunia. Tidak semua yang kita inginkan dikabul oleh Allah. Namanya manusia. Suyyina linnasi hubus-sawati minan nisa. Manusia normal di alam dunia, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Ketika mereka sudah menikah. Udah milik dia, mau diapa-apain juga boleh. Lama-lama bosen, keluar ada yang bening. Perasaan lebih cantik, lebih baik, lebih bohai. Nah, berpindah ke lain hati, mendua dia. Siapapun tidak suka. Seandainya kita bertemu dengan pasangan yang mendua ataupun yang mentiga. Yang pertama, harusnya kita koreksi diri. Apa kekurangan saya sehingga pasangan saya berpindah ke lain hati? Apa kelebihan dia? Lalu berunding dengan pasangan Anda. Apa yang menyebabkan Anda berpaling ke sana? Harus bagaimana sikap saya? Di mana kesalahan saya? Tolong katakan. Karena kalau tidak dikatakan bagaimana kita akan memperbaiki keadaan. Betul? Harus tahu keadaannya. Kita kan bukan peramal yang tahu isi hati. Harus dikasih tahu inilah kekurangannya yang semua ini. Bagaimana lagi? Bu, kita berpikir. Kalau seandainya cinta kita begitu besar dengan pasangan kita. Silahkan Anda bertahan, mempertahankan pernikahan. Syaratnya yang pertama. Dia yang berselingkuh minta maaf. Mengakui kesalahannya. Berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Baru bisa dimaafkan. Kalau dia tidak mengakui kesalahan, angguran nyalakan orang lain. Dia juga tidak minta maaf. Tidak berjanji akan berhenti dari kerjaan buruknya. Ngapain dipertahankan? Menderita batin. Yang kedua. Kalau Anda tidak tahan
dengan kelakuannya, sikapnya yang buruk. Apalagi diulang, kita minta pisah pun tidak dilarang. Cuman punten, ada yang bilang, udah kasihan anak-anak, gak enak sama keluarga, monggo. Cuman resiko ditanggung penumpang. Jadi kita seandainya pasangan Anda ada yang melakukan begitu, punya prinsip sendiri, jangan mencela-mencela. Kalau kita sudah ngambil keputusan, jangan sekali-kali menyesali keputusan yang sudah kita ambil. Makanya istikharah dulu sebelum ngambil keputusan. Oke? Iya. Tiap malam mikir kamu di mana, dengan siapa. Dianya aja nggak mikirin kamu. Bodoh orang begitu makan. Iya. Harusnya ajak ngomong suaminya. Papa, kalau mama melakukan hal yang sama, papa ridho nggak? Digituin kali ya Maya? Allah sama gilanya. Kan kalau, jadi ada diancam gitu malah diancam. Kalau bininya ngomong begitu, itu mah bininya artinya nggak ngerti agama. Jangan bikin kalau yang jelek. Oh gitu. Itu kalau yang jelek. Jadi dinasihatin saja atau kalau tidak bisa mundur aja udah Maya. Allah Maha melihat yang kamu lakukan soal dipertanggungjawabkan begitu. Oh iya. Oke kalau begitu. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. Siapa mau nanya? Nah, sampai sebelah sini silakan. Hejo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Mamah yuk. Ayo. Perkenalkan, nama saya Suci Darsini dari Majelis Taklim Muslimat Gombong Kebumen. Oke. Mamah mau tanya Ma. Stop. Bagaimana sikap seorang istri jika mantan suami tidak menafkahi sama sekali sejak perceraian anaknya, sedangkan anaknya ikut istrinya? Oke, berapa lama cerainya? Ya sudah lama, sejak anak-anak umur 5 tahun yang kecil. Sampai sudah besar ya, sekarang? Sampai anak sudah kuliah, dia nggak ada nafkah. Sama sekali nggak ada. Kita tahu seorang ayah punya kewajiban memberikan nafkah kepada keluarganya. Yang namanya anak sampai kiamat kedalamatan anak. Kalau bapak nggak biaya anaknya dosa. Tapi jadi emak juga mikir. Udah bapaknya nggak ngurusin, masa lu diem aja. Nyari duit, sekolahin, kasih makan. Masa tega, punten. Di kita dalam tanda kutip, kebanyakan perempuan yang bercerai dengan suaminya. Ketika mantan suaminya tidak membiayai hidup anaknya, nyalahin dia mulu. Salah. Tuh, kita punya kekuatan, punya kemampuan, otak di atas. Punya keinginan. Cari duit buat nyekolahin anak, buat ngasih makan anak. Udah tahu bapaknya dosa, masa ikut dosa? Mikir dong. Duit bukan dari mantan suami, dari Allah, bergerak, berusaha. Jalahin orang gampang, tapi nanya apa yang sudah kita lakukan. Begitu hidup mah. Oke.